돼야만 환경상으로도 좋고 또 시민들의 이 주위를 경제적으로 활성화시키는 데도 도움이 된다 하는 그런 효과를 이렇게 계산해서 Living in somewhat of a big city, you don't normally get to see really lovely streams like this, especially when it's so hot and humid. Kind of refreshing to be able to step in the water. It was a lot of fun. Pernah nggak pas lagi jalan di kota, terus lo mikir, kok ini kota bukan bantu gua ya? Panas, bising, macet, sumpek. Kayak semua keputusan yang dibuat di kota lo itu membuat lo menjadi capek. Kotanya ngelawan lo. Sekarang bayangin nih, sebuah kota yang melakukan hal yang paling gila. Ada kota yang ngebongkar tol dalam kotanya dan gilanya hasilnya, kemacetan di kota dia malah nurun. Aneh kan? Ini merupakan cerita tentang Seoul nih. Nyebutnya bukan Seoul. Kemarin gue bikin konten di TikTok dimarahin tuh. Nyebutnya Seoul. Kita kalau ngomongin Seoul nih ya, tahun 1970-an, Seoul itu sama Jakarta nggak ada bedanya. Sama aja. Sama-sama car oriented, sama-sama gila. Macetnya pun gaspol. Bahkan mungkin bisa dibilang lebih parah dibandingkan Jakarta sekarang. Urbanisasinya brutal, infrastrukturnya ketinggalan, dan saat Pemkotnya panik nih, bingung harus diapain nih kota, mereka malah ngikutin the American way. Mereka lebarkan jalan, mereka bangun flyover. Dan yang paling gila ya tahun 70-an, Seoul itu melakukan pembangunan jalan di atas sungai. Bukan di atas sungai bikin highway, bukan. Tapi sungainya dibeton, ditutup, diganti jalan. Namanya Sungai Cheonggyecheon. Sungai ini ditutupin beton. Kenapa? Ya pertama buat nambahin jalan, biar nggak macet. Kedua, karena sungai ini tuh bau. Karena sungainya bau, ribet mau diurusin. Daripada dibersihin belum tentu berhasil juga, udah mendingan sekalian tutup aja deh. Kata Pemkotnya begitu. Bahkan setelah ditutupin beton nih ya, nggak sampai di situ doang. Saking ketagihannya mereka sama the American way, mereka bikin lagi di atas sungainya tuh, yang udah jadi beton, dibikin highway 6 jalur. Jadi gila nih. Ya ini merupakan textbook buat ngancurin kota. Ini merupakan keputusan yang kamikaze. Ya pikirannya kan logikanya nih ya, makin banyak jalan, akhirnya makin lancar. Logika yang masuk akal, tapi hasilnya malah kebalikan. Banjir jelas. Sungai di beton ya pasti banjir. Kota makin panas jelas. Vegetasi dibuang jadi beton pasti makin panas. Polusi makin parah, jelas polusi parah. Mobil lewat terus. Dan yang belum mereka tebak saat itu adalah perekonomian kawasan yang menjadi mati. Ya kalau ngomongin soal macet nih ya, lu nambahin jalan. Akhirnya apa? Akhirnya mobil makin banyak. Akhirnya apa? Akhirnya macetnya balik lagi. Inilah yang disebut namanya konsep induced demand. Kalau kota memfasilitasi mobil, ya mobil bakal makin banyak karena orang tuh merasa jalannya makin banyak nih. Bakalan nyaman nih bawa mobil. Ya akhirnya semua orang bawa mobil. Lu ngebuat demand buat orang bawa mobil, ya makin macet. Lo lihat tuh jalan layang Antasari sama di Kokas, itu sekarang lebih macet dibandingkan zaman dulu. Kenapa? Karena semua orang berpikir lewat Antasari sama lewat Kokas bakalan lebih lancar nih karena ada flyovernya. Semua orang mikir kayak begitu, ya ngebludak. Nah gimana soal perekonomian kawasan yang mati itu? Karena begini, begitu sebuah kawasan diteror oleh infrastruktur mobil raksasa macam flyover, macam jalan super lebar, itu ekosistem pejalan kakinya akan runtuh. Dan yang namanya ekonomi sebuah kawasan itu backbone-nya adalah foot traffic, bukan car traffic tapi foot traffic. Kalau di kota yang car oriented development, foot trafficnya itu adanya di mall. Ya di mall usaha bergeliat. Orang datang jalan kaki di mall, lihat kiri kanan mereka belanja. Kenapa foot traffic lebih menguntungkan buat perekonomian dibandingkan car traffic? Karena begini, yang namanya orang jalan kaki itu lebih gampang buat lihat kiri kanan. Di mobil kecepatan lebih tinggi, tidak semua kelihatan. Kalaupun kelihatan, kalau mereka mau berhenti, tidak segampang jalan kaki. Bisa karena kelewatan, bisa karena susah cari parkir. Jadi ribet. Ini merupakan konsep yang sudah dibuktikan di seluruh dunia. Mau di Barcelona, mau di Jepang, mau di Duku Atas, Jakpus tuh semua udah kebukti. Tukang bubur di Duku Atas lebih untung sekarang, lebih cuan sekarang, lebih tinggi sekarang omsetnya dibandingkan dulu sebelum Duku Atas dibikin jadi TOD. Fakta. Ya oke lah kalau jalan kayak di Menteng. Di Menteng itu kan jalan mobil tapi ya bukan jalan yang highway lah. Orang masih gampang tuh kiri kanan. Makanya restoran yang di sana bergeliat-bergeliat aja. Tapi coba di Antasari. Kalau lo mau bandingin nih kios-kios di Antasari itu ya, sekarang banyak yang tutup. Lebih rame dulu lah intinya. Kenapa? Karena sekarang ketutupan. Visibility-nya runtuh. Bahkan kalau highway yang di atas itu bawahnya nggak kelihatan ada apa. Gimana mau belanja? Ngelihat pun enggak. Dan yang tadi kita bahas di Seoul, di Sungai Cheonggyecheon itu, mereka itu kan bikin jalan raya di bawahnya sama bikin highway. Gua nggak tahu itu highwaynya highway berbayar atau enggak karena gua nggak dapat sumbernya. Tapi pertanyaannya, apakah jalan bebas hambatan itu bagus di dalam kota? Jawabannya enggak. Kita pernah bahas tuh di video Bandung setahun lalu. Yang namanya tol nih ya, jalan bebas hambatan itu bagusnya buat antar kota biar cepet. Dari Jakarta mau ke Bandung, bagus biar cepet. Lewat Cianjur kejauhan. Lewat tol bagus. Tapi kalau dalam kota itu terbukti sahih. Jawabannya sudah pasti nggak ada yang lain. Jawabannya buruk. Contoh paling gampang nih ya, Grogol Tanjung Duren. Itu merupakan dua kawasan yang sebenarnya dekat tapi kebelah sama tol dalam kota. Akhirnya apa? Dekat tapi jadi jauh, bikin macet. Jalan dibangun tapi koneksi antar kawasan jadi putus. Akhirnya apa? Walhasil nih warga-warga di sekitaran sana itu mau berangkat cuman sekilo pun mesti bawa motor, mesti bawa mobil. Ya hasilnya apa? Makin macet, makin panas, makin berisik, dan UMKM pun juga jadi susah buat dapetin foot traffic.
Nah balik ke cerita Seoul nih. Kita maju ke depan ke tahun 2003. Mereka punya wali kota namanya Lee Myung-bak. Lee Myung-bak ini merupakan wali kota Seoul yang sangat progresif pada zamannya. Ini Zohran Mamdaninya lah ceritanya lah. Aniesnya, Ahoknya, Jokowinya semacam itu kali ya. Akhirnya jadi presiden tapi pernah dipenjara. Cuman tahun 2003 dia ini sangat progresif. Dia bilang gimana kalau jalan layang ini kita hapus. Gila. Kedengarannya kontraintuitif. Tapi ada teorinya namanya Bryce Paradox. Intinya nih ya dalam jaringan lalu lintas menambah jalur baru itu bisa bikin seluruh jaringan jadi lebih lambat. Dan menghilangkan jalur tertentu itu justru jadi bikin jaringan lebih cepat. Namanya paradoks karena kontraintuitif gitu. Kok paradoks banget ya? Ya karena logika kita itu kan nambahin jalan ya bikin lancar tapi enggak. Nah ketika shortcut itu dihilangkan aliran kendaraan bakalan menyebar secara lebih efisien. Dan akhirnya banyak orang yang bakalan shift ke moda lain. Karena apa? Karena opsi buat lewat tol hilang. Misalnya yang tadinya orang Bekasi gampang banget mau ke Jakarta gara-gara ada tol Cikampek ke tol dalam kota. Ya akhirnya karena itu hilang misalnya. Karena itu belum pernah dibikin misalnya. Anggaplah di multiverse lain tol dalam kota itu nggak ada. Orang Bekasi akan gak segampang itu buat ke Jakarta. Akhirnya kalau mereka beneran butuh ke Jakarta buat kerja, mereka akan pilih moda lain yang lebih gampang. Apa tuh? Ya sekarang mereka itu kalau mau ngantor di Gatsu naik mobil karena gampang. Tapi kalau di multiverse lain dibikinnya itu MRT, mendingan naik MRT. Urbanis nyebut ini namanya traffic evaporation. Udah kayak hujan tuh, evaporasi. Ketika jalan ditutup, macetnya itu bukan pindah, tapi lenyap. Asal, ada asalnya sih, ada asalkannya. Ya zaman sekarang ngomong kayak begini gampang, karena udah banyak buktinya. Di seluruh dunia, begitu buktinya. Tapi zaman dulu 2003, wah itu insinyur pun pada ketar-ketir. Pada ketakutan tuh begitu Lee Myung-bak pengen ngapus jalan tol. Begitu Lee Myung-bak pengen ngapus highway, dia pada bingung. Kalau dihapus jalannya nih, bukan highwaynya doang, bawahnya juga. Tuh kalau dihapus bakalan macet gila ini. Karena insinyur pun pada ketar-ketir, warga pun pada ketakutan. Dan bener, begitu jalan dihilangin, macet parah. Macetnya nambah selama 2-3 bulan pertama. Karena orang belum biasa. Tapi begitu udah 6 bulan, plak berubah. Orang akhirnya tahu, enakan naik Transum lebih gampang. Berubah, macetnya turun drastis. Gimana kalau ngelebarin jalan? Saat ngelebarin jalan, sebulan 2 bulan pertama bakalan berasa lebih lancar. Tapi 6 bulan ke depan berasa makin macet. Karena akhirnya setelah 6 bulan semua orang tahu yang di sini udah lebar jalannya nih. Lewat sini aja deh. Tapi ya wajar lah zaman dulu warga Solo ketakutan karena ya lo bayangin ya ada jalan raya sepanjang hampir 6 kilo mau dibongkar, gimana nggak stres. Mereka ini bongkar 5,8 km elevated highway. Digali ulang juga sungainya udah dikubur 40 tahun. Ini bukan sekedar cuma restorasi estetika. Ini merupakan Green Blue Infrastructure Engineering nih. Mereka pasang banyak teknologi lah. Mereka bikin tuh parit yang bisa nyaring air kotor. Ini bukan parit biasa nih, ini disebutnya smart parit. Ya fungsinya itu intinya buat ngurangin lumpur, ngurangin minyak, ngurangin limbah juga supaya ke stop sebelum sampai ke dalam sungai. Mereka juga bikin penghijauan di sekitar sungainya supaya apa? Supaya kalau hujan nih, kalau ada air turun itu nggak langsung semuanya ngebludak ke sungai, keserap dulu sama pohon-pohon di pinggiran sungainya. Bahkan dibikin trotoarnya pun bukan beton, tapi yang bisa ngeresap air. Lagi-lagi supaya apa? Supaya sungainya itu nggak langsung ngebludak kalau hujan. Dan pohon-pohon tadi itu penting, karena pohon-pohon itu bisa membantu menurunkan suhu. Lu ngeluh sekarang nih Jakarta panas, Depok panas, Bekasi panas. Ya bikin pohon itu bisa nurunin suhu. Dan terbukti di kawasan Cheongyecheon ini di sungainya itu suhunya itu turun 3-6 derajat setelah ditanamin pohon. Turun 5 derajat tuh gede loh, gede banget. Banyaknya pohon itu bagus karena ngurangin pantulan panasnya beton. Kalau beton semua, waduh mantul-mantul gelo. Dan karena banyak pohon juga nih itu mengembalikan ekosistem alaminya. Banyak lagi muncul serangga segala macam. Ujung-ujungnya akhirnya ikan bisa hidup juga, jadi hidup gitu loh. Dan di sungainya pun ada pompa dibikin. Jadi sungai ini tuh bisa ngatur ketinggian airnya berapa, kecepatan alirannya gimana, kualitas airnya dijaga. Jadi sungai ini nggak pernah kekeringan, gak pernah kelebihan, bikin pas. Dan sungai ini akhirnya berubah gak bau lagi. Ya kalau dulu kan Anies pernah bikin sungai bau ditutupin jaring. Yang bener ya kalau ngikutin Seoul itu dibikinin sistem di bawahnya tuh supaya gak bau lagi. Cuman yang lebih mahal. Tapi yang paling menarik adalah ekonomi kawasannya meledak. Kios-kios, toko-toko, kafe-kafe, ruang publik muncul tuh di sekitaran kawasan tersebut. Dan itu membantu perekonomian Seoul bahkan. Jadi kawasan sekitaran situ doang tuh mendatangkan pajak yang lumayan. Karena perputaran ekonominya itu lumayan. Orang itu nge-spend duit di kafe-kafe situ, sekitaran situ tuh banyak. Si kawasan Cheongyecheon ini ya itu dikunjungi setiap harinya 64.000 orang. Campur-campur tuh ada orang asing, orang lokal. Ya di sana orang begitu datang nge-spend duit meskipun duduknya di pinggir sungai gratis, tapi ya beli makan, beli minum kan gitu. Aduh bang, lo itu ngomongin orang jalan kaki mah. Aduh bang, lo kayak nggak tahu aja deh. Orang kita itu emang nggak suka jalan kaki bang. Lo jangan bandingin dengan Seoul. Karena Seoul itu ada saljunya. Di sana dingin, di sini panas bang. Lah, lo kalau ngomongin panas dingin nih ya, lo pernah nggak ke Beijing lagi musim panas, ke Tokyo pas musim panas? Itu panasnya lebih dari di Jakarta. Tetap aja mereka
jalan kaki juga, naik transum juga, cuman bawa payung, begitu. Nggak ada yang namanya genetik suka transum, genetik suka mobil, itu nggak ada. Semua itu didesain dari desain kotanya, selesai, begitu loh. Dan di Jepang itu kalau lagi musim panas mereka tetap juga jalan kaki. Kenapa? Karena mereka punya teknologi namanya cooling spray. Mereka semprot di badannya, akhirnya adem dingin, jadi nggak berasa panas. Nah makanya akhirnya di Indonesia gue pun bikin cooling spray. Ini dari brand baru gue nih, brand Gamaru namanya. Gamaru itu bahasa Jepang dari gamal atau Gamaru. Ini gue bikin cooling spray. Ini dingin banget. Ini pas lu pakai bakalan adem banget, namanya Uadem. Uadem cooling spray. Ini dingin banget nih. Buat kita. Ih, Uadem cuy. Jadi kalaupun panas tenang aja, lu tinggal beli Uadem cooling spray. Gue berani jamin nih, ini lebih dingin dibanding yang Malaysia punya. Bagusan yang ini. Serius. Intinya nih ya, saat kota itu mendesain kotanya untuk memudahkan transum dan menyusahkan mobil, siapapun lu, mau orang Madura, orang Jawa, orang Afrika, orang bule, semua sama. Lu bakal jalan kaki. Tinggal diakalin tuh panasnya, diakalin dikit pakai Uadem tadi. Tapi bang, ada tapinya lagi. Keringet gue itu bau bang, bikin baju gue jadi apek. Beda sama bule. Bule itu kalau keringetan bajunya itu nggak bau apek. Beda keringetnya. Lah, lu inferior banget sih. Kata siapa keringet bule nggak sebau keringet lu? Mirip-mirip juga, tergantung makanannya. Tapi ya udah, kalau baju lu gampang bau apa, tenang. Ini gue bikin lagi di Gamaru juga, namanya Oramambu. Oramambu ini merupakan pabrik deodorizer. Dia ini buat bikin kain-kain yang bau apek, bau rokok segala macam. Kalau disemprot nih, baunya kekunci. Beda sama parfum ya. Kalau parfum itu dia ngemasking baunya. Bau apak dimasking pakai bau parfum, makanya kadang-kadang bikin enek karena nyampur baunya. Kalau ini partikelnya si Oramambu ini, lu semprot dia ngunci baunya. Baunya kekunci, bukan dimasking. Beda ya. Namanya Oramambu, artinya enggak bau. Bukan buat ketek, tapi buat kain loh. Kalau mau beli nih si Gamaru, Oramambu sama Uadem, cek di link deskripsi. Oke? Kalau kita ngomongin restorasi Cheonggyecheon, intinya ini bukan sekedar cuma soal bongkar tol doang. Ada dua hal besar yang terjadi di Cheonggyecheon. Pertama, kalau trotoar enak, tamannya adem dan jalannya manusiawi, orang bakal males pakai mobil. Ya analogi simpelnya gini, lu punya dua pilihan nih mau ke Alfamart. Alfamart di rumah lo itu kurang lebih 500 meter. Pilih naik motor atau jalan kaki. Tergantung, kalau trotoarnya ada dan nyaman jalan kaki, lu pasti bakalan jalan kaki, nggak mungkin enggak. Ngapain lu bawa motor, buang-buang parkir 2.000? Mending jalan, tapi kalau emang nggak bisa jalan, ya mau nggak mau ya lu naik motor kan. Gue pernah baca buku namanya Human Transit. Bagus tuh buku. Dia bilang nih ya, kalau mau menentukan tempat transit, sejauh-jauhnya itu harus kurang lebih jaraknya itu dari rumah 600 meter. Kalau di bawah 600 meter itu manusia masih willing buat jalan kaki ke tempat stopan tersebut. Stopan TJ, stopan Mikrotrans, stasiun. Jadi kalau cuma sekedar Alfamart 400 meter, itu manusia pasti pilih jalan kaki kok, asal nyaman. Lagi-lagi Madura, Jawa, Afrika, Padang, bule sama semua. Gak beda, lu sama-sama homo sapien. Kedua nih ya, koridor pejalan kaki itu pasti nilai lahannya naik tuh value-nya. Jadi mahal tuh kawasan. Kenapa? Karena aktivitas ekonominya bakalan naik. Dagang di tempat yang banyak food traffic-nya udah pasti cuan, kecuali lu bego banget mungkin gitu. Nah, saat sebuah kawasan ini banyak perputaran ekonominya, itu pemerintah bisa ngambil cuan di sana. Dari mana? Dari pajak sewa. Dari mana lagi? Dari pajak makanan, restoran. Ini kan ada pajak buat pemerintah. Pemerintah punya uang, artinya uangnya itu bisa di-spend lagi buat ngebagusin kawasan lain untuk bikin potensi kawasan pedestrian lagi, buat bikin kawasan-kawasan TOD lagi yang banyak food traffic-nya, buat naikin cuan pajak lagi dan diulang terus, digulung-gulung. Itulah cara pemerintah berbisnis. Dan pemerintah berbisnis boleh-boleh aja. Ya kan, pemerintah memberikan fasilitas nih, bikin kawasan jadi gampang buat jalan kaki. Datengin food traffic ya wajar lah. Kalau ada pajaknya kan apa salahnya? Buat diri invest lagi di tempat lain. Semakin banyak kawasan yang kayak begitu, semakin mantap tuh cuan buat si Pemdanya, Pemkotnya. Ujung-ujungnya buat rakyat juga kalau bener Pemkotnya. Ya pertanyaan buat lo semua. Lo mungkin mikir, ngapain gue peduli sama Cheonggyecheon? Gampang. Desain kota itu sama dengan desain hidup lo. Kalau kotanya bising macet nih ya, lo stresnya naik, panasnya naik, mental lo kena mental health. Kalau macet nih, itu waktu buat keluarga habis, kelamaan di jalan. Begitu pulang anak udah tidur. Berangkat pagi anak belum bangun. Wah, kesian banget. Kalau ruang hijau sedikit, rumah lo kebanjiran. Lo kesian. Kalau transitnya buruk, itu biaya hidup lo naik. Di Jakarta nih ya, 30% pendapatan warganya itu buat pulang pergi kantor. Lo bayangin. Kenapa Dewan? Ketika lo ngerti kenapa kota lo begini, kenapa kota lo begitu, lo bakal jadi punya power buat bikin keputusan yang ngefek ke hidup lo. Bisa milih lokasi rumah dengan lebih baik, milih lokasi sekolah anak, milih rute, milih gaya hidup, dan ya bahkan milih pemimpin daerahnya. Itu disebutnya urban survival skill. Yang namanya kota itu merupakan produk politik. Itu sudah jelas. Saya boleh pikir, kira-kira kalau kita mau bikin yang kayak Cheonggyecheon ini, kira-kira di Jakarta tuh di mana ya? Kalau gue tuh berpikir mungkin di tol dalam kota. Itu membelah kota tuh jelas. Tapi kan itu baru pemikiran gue, belum ada kajiannya. Ya menurut gue
Kalau dalam kota itu merupakan parit mobil raksasa. Dia tuh parit mobil. Kenapa? Ngalirin mobil dari Bekasi ke Jakarta. Ngebelah pemukiman dan lagi-lagi ngancurin konektivitas pejalan kaki. Ngancurin potensi perekonomian juga. Tapi bang, naik tol itu kan bayar. Ada perekonomiannya tuh ya. Itu kan bayar ke siapa? Ke BPJT, Badan Pengelola Jalan Tol. Bukan ke Pemkot. Yang bisa mengubah kota ya si Pemkotnya. Bukan pengelola jalan tol. Ya itu versi gua. Versi lu di mana coba? Komen dah.